Nah, pengajaran teologis dari kita 1-2 Samuel bagi kita adalah pentingnya hati daripada penampilan. Tuhan melihat hati Daud, bukan penampilannya yang pendek, kecil. Tapi hati Daud tulus mengasihi Tuhan. Jadi, saudara yang kasih oleh Kristus, jangan kita terjebak hanya melihat penampilan orang, lalu kita lupa hatinya busukkan gitu. Karena banyak orang berpenampilan seperti kuburan, Bapak Ibu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, clear and clean. Tapi di dalamnya tulang belulang. Kan kuburan kan begitu ya. Hati-hati kita, Bapak Ibu. Ya, baik dalam pemilihan pengurus di gereja, pelayan, diaken, majelis, ya hati-hati. Ya, yang kedua pilihan Allah yang berdaulat. Tuhan waktu Saul tidak taat, ditolak Tuhan. Waktu Daud taat, dipilih Tuhan. Artinya waktu Tuhan masih pilih kita, waktu Tuhan masih berkenan kepada kita, seberapa banyak pun pengkudetaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, Tuhan tetap bisa bela kita. Tapi mengingat Bapak Ibu, ketaatan kita, kerendahan hati kita harus taat kepada Tuhan. Kan ini jadi penting. Di bagian yang di dalam 1-2 Samuel, pengajaran teologisnya buat kita adalah pentingnya ketaatan dan hati yang tulus. Nah begini, saudara. Saul itu, dia taat berdoa sih. Taat ibadah sih. Tapi sayang, tidak taat dalam perbuatan. Contohnya, bayangin saudara. Di sisi lain Saul berdoa. Baca firman Tuhan. Tahu firman Tuhan pula. Tapi masih pergi ke dukun kan. Coba itu bayangin. Ini kan juga gambaran kehidupan orang Kristen di zaman sekarang. Hari Minggu rajin ibadah, rajin melayani. Apalagi kalau bapak-bapak di hari Minggu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya clean and clean. Setengah malaikat, setengah manusia. Ibu-ibu nggak mau kalah juga. Ibadah hari Minggu itu menjadi kesempatan fashion show. Tapi kembali ke dalam realitas kehidupan sehari-hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Total. Simbolis. Perilaku, tindakan, dan perbuatan. Hilang tadi sifat kemalaikatannya. Itu kan yang dilakukan oleh Saul. Jadi jangan hanya taat berdoa, jangan hanya taat ritual gitu loh Bapak Ibu. Tapi karakternya nggak sama dengan Kristus. Perbuatannya beda jauh dengan Tuhan. Pola pikirnya duniawi. Karena saya lihat kecenderungan orang Kristen di zaman sekarang begitu Bapak Ibu. Taatnya itu hanya rohani gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak taat melakukan firman Tuhan. Nggak taat untuk menghidupi firman Tuhan. Itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kan akibatnya Saul tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, dari ketaatan ini kita belajar apa? Tentang ketulusan. Ketulusan mempercayai mengasihi Tuhan itu harus juga ditunjukkan dengan ketulusan di dalam tindakan dan perbuatan. Saul hanya di hari Minggu dia tulus memuji Tuhan. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bengkok memuji Tuhan dalam realitas kehidupan. Itu juga gambaran kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Maka saya katakan tadi, kalau hari Minggu kita kelihatan semuanya beres tuh sama Tuhan. Tuh. Lurus semua kita. Tapi di hari Senin bengkok semua. Nah, ini Tuhan tidak suka. Itu Anda mau. Kekuasaan itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan pasti Tuhan akan mengakhiri sesuai dengan durasi waktu yang Tuhan tentukan. Bisa lebih cepat juga Tuhan mengakhiri masa kepemimpinan kita jika kita tidak taat. Tapi kalau kita taat, bisa juga Tuhan memperpanjang sangat amat lama. Contoh seperti Samuel. Sampai dia meninggal, Bapak Ibu. Dipakai Tuhan. Mari kita memilih meneladani kehidupan Samuel. Allah kita Allah setia, dan dia konkret juga menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Dan juga kepada Daud, waktu dia setia. Waktu kita tidak taat, maka penolakan dari Tuhan juga akan datang cepat. Seperti Tuhan menolak Saul. Waktu Daud juga tidak taat, sama pengharapan Daud untuk tetap ditolong oleh Tuhan tidak ada.
Karena dia yang memulai. Jadi seringkali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita ini seringkali cari gara-gara dengan Tuhan. Cari gara-gara. Seringkali kita cari masalah dengan Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan tidak menginginkan. Kita harus mengalami konsekuensi dari apa? Gara-gara yang